Halo sobat interior, jumpa lagi di channel interior. Kali ini gue akan membahas mengenai produk dari IKEA, yaitu kitchen set. Dan gue akan review jujur ya mengenai produk IKEA ya. Jadi ini gue benar-benar ngomong sejujur-jujurnya ya tentang produk dari IKEA. Di sini yang gue akan review itu kitchen setnya ya, meskipun banyak produk IKEA ya. Oke, yang pertama adalah masalah desain. Untuk desain dari produk IKEA ini, gua suka. Dia menggabungkan antara warna-warna seperti ini, yang cerah dan gelap. Terus gua juga suka dengan kualitas ini ya, bagian edgingnya ini ya, atau bagian sudut seperti ini ya. Kadang-kadang kalau orang bikin gitu ya yang kurang bagus gitu, kasar, terus kadang-kadang mudah terkupas gitu ya. Kalau ini bagus, rapi ya, tidak kasar, tidak tajam juga. Kemudian rak-raknya juga bersih ya. Nah, meskipun ada sedikit di sini lecet, tapi tidak apa-apa, tidak terlalu kelihatan yang gimana-gimana. Terus untuk bagian engselnya, dia memakai engsel yang slow ya, nutup sendiri gitu ya, slow motion gitu. Kita buka, tutup, dia nutup sendiri ya. Nah, yang bawah pun harusnya sama ya. Kita tutup, nah nutup sendiri ya, kita lempar gitu ya. Nih, kita lempar ke depan, nutup sendiri. Jadi dia pakai sistem yang slow motion. Dan handle-nya pun cukup baik ya, bagus. Ini yang anti karat sepertinya. Dan kelihatan kokoh, kuat, tebal gini. Dan raknya pun bagus juga ya. Untuk raknya rapi. Bagian edgingnya ini ya, atau tepinya gini ya, tidak kasar. Karena kitchen set itu paling fatal itu bagian ini ya. Akan coba untuk melihat dapur di bagian yang lain dari etalase ini. Nah, ini ada dapur juga kitchen set, tapi dengan konsep yang berbeda. Tadi minimalis, kalau ini agak ke klasik ya. Seperti ini. Dia bagus ya. Kalau ini dia lebih halus lagi, tidak tajam gitu ya. Ini juga lebih halus, lebih halus ya. Dan relnya pun bagus nih. Kita ulangin ya. Ini nutup sendiri deh, model belum gitu ya. Untuk konsepnya pun gue suka ya. Untuk model ini pun sama, modelnya bagus. Nah, kemudian handle-nya ini juga bagus ya, unik ya. Jadi dia yang tadi agak minimalis, yang ini agak sedikit klasik, tapi arah ke modern sih. Dan kita udah melihat ya kualitas dari relnya, dari engselnya ya. Kita ulangin lagi ini engselnya tuh yang slow ya, nutup sendiri. Dan relnya tadi ya, tuh, nutup sendiri juga. Jadi untuk penampilan dan untuk rel engselnya no comment lah ya. Desainnya pun oke ya. Nah, kita akan masuk kekurangannya. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah kitchen set ini, baik yang tadi maupun yang ini ya, itu dia belum tentu sesuai dengan ukuran dapur kalian. Ini gue kurang tahu ya, bisa nggak dibikin model yang kayak gini ngikutin dapur kalian, itu gue nggak tahu. Nah, ini ada harganya nih 40 juta ya, lengkap semua. Ini ukurannya. Kalau ini ukurannya salah,
tidak sama dengan rumah kalian, kemungkinan ya tidak presisi atau tidak cocok ya. Tapi gue kurang tahu apakah bisa dibikinin sesuai dengan rumah kita gitu ya. Kalau nggak bisa ya udah, kalian jangan berharap bermimpi punya seperti ini di rumah kalian, karena nggak sesuai ya dengan rumah kalian ukurannya ya. Takut kebesaran atau kekecilan gitu, jadi beli 40 juta ternyata nggak cocok ukurannya gitu kan. Jadi itu kekurangannya. Untuk ukurannya tidak bisa ngikutin ukuran rumah kalian, tapi kalian yang ikutin ukuran dari dapur ini kalau mau terlihat lebih bagus ya itu. Nah kemudian yang kedua kekurangannya adalah ini, material ini, baik rak ini ya, bukan rak sih, laci ya, rak sih, ambalan ya. Ini rak ambalan maupun bodinya ini dia masih menggunakan MDF ya, MDF. Jadi kayak particle board gitu, bukan triplek atau multiplex yang lebih kuat gitu ya, enggak. Dia menggunakan sistem atau bahan particle board. Jadi gua nggak tahu kalau pemakaian jangka panjang kuat nggak, atau kena air, kena apa, kuat nggak ya. Jadi perlu hati-hati dalam menggunakan material yang menggunakan particle board. Kemudian kekurangannya adalah desainnya tidak mentok sampai atas plafon rumah kalian. Nih. Kalau kalian mau punya kitchen set yang mentok sampai plafon gitu kan, itu belum tentu bisa dengan model seperti ini, karena ini cuman gini doang nih tingginya, nggak sampai atas plafon ya. Kadang kan pinginnya mentok plafon supaya bisa nyimpan banyak barang ya di bagian atas, jadi nggak berantakan gitu. Nah jadi perlu dipikirkan juga kalau kalian pingin punya kitchen set yang mentok plafon yang besar tinggi gitu, kurang cocok kalau menggunakan model-model seperti ini. Nah gitu. Kemudian kita menuju ke kitchen yang lain ya. Kita akan coba contoh lagi yang lain. Ini yang tadi ya. Yang lain, oh ini dia. Ini bagus ya desainnya ya. Nah jadi seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Apalagi ya, oh ya, untuk penambahan kayak misalnya lampu gitu-gitu ya, ini gua nggak tahu bisa nggak ya. Kalau kayak gini kan model-model gini nih bisa nggak ditambahin lampu, takutnya muncul ya kalau pakai lampu LED strip gitu ya. Sementara kalau kalian beli yang dibuat oleh tukang gitu ya, atau interior gitu, dia udah dibikin tempat lampunya gitu ya untuk LED strip untuk di bawah kabinet lemari gitu biasanya ya gitu. Dan yang terakhir adalah apakah bisa gitu ya untuk aksesorisnya tidak menggunakan yang seperti ini gitu. Takutnya kalian kurang suka kayak gini, aduh nggak suka nih model gini, suka yang hitam, bisa nggak? Apakah harus sama dengan punya IKEA juga? Takutnya ya gitu, soal selera ya. Kalian udah suka dengan mebelnya, tetapi bagian yang lain kalian kurang suka, seperti aksesoris gitu-gitu kalian kurang suka gitu, kayak apa namanya, tempat kompor gitu-gitu, atau dispenser atau gimana gitu ya, atau ya bagian-bagian detail lah dari dapur ini ya. Nah seperti ini ya. Apakah bisa beli tempat lain, harus beli di IKEA semua kah segala ini gitu ya. Oh ini ada lampunya nih, oh ternyata bisa gengs, dia lampunya model gini nih, kayaknya jual juga sih di sini. Nah jadi seperti itu kekurangannya ya, sudah kita bahas, dan kelebihannya. Jadi kesimpulannya untuk kelebihannya itu dia model desain itu bagus, kualitas finishing bagus, engsel relnya juga bagus, itu positifnya ya. Desainnya gue suka, ikutin zaman lah ya, ikutin model
model sekarang lah ya. Dan juga yang klasik modern juga bagus ya. Dan kekurangannya tadi itu ya, bahannya masih MDF, terus tidak bisa ikutin ukuran rumah kalian, tapi kalian yang ikutin ukuran dapur ini. Kemudian juga nggak bisa sampai mentok plafon ya untuk lemari atasnya. Jadi ya udah, kalau pasangnya gini aja, atas tetap aja. Kalau misalnya kalian pasang sesuatu di atas ini, hati-hati ya, berantakan ya. Kalau dia lemarinya panjang sampai plafon kan, dia bisa kita gunakan untuk kabinet tambahan ya, untuk taruh-taruh piring atau apa, wajan dan lain sebagainya gitu. Dan tadi yang berikutnya yaitu aksesorisnya, apakah bisa tanpa ikutin aksesoris dari IKEA ya? Apakah wajib juga beli aksesoris dari sini atau gimana? Jadi kita kurang diberikan pilihan banyak gitu ya kalau kita beli yang jadi seperti kayak gini. Oke, seperti itu kesimpulannya tentang review jujur gua mengenai produk IKEA ya, khususnya bagian kitchen setnya ya. Dan tinggal kalian sendiri yang menyimpulkan seperti apa, mau beli dari IKEA untuk kitchen set apa mau bikin sendiri dengan jasa interior design yang sesuai dengan rumah kalian dan keinginan kalian ya. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Gue Ahmed dan salam interior, see you.